Oke, baiklah, kembali lagi di perkuliahan pengantar proses stokastik. Kali ini di pertemuan 4 kita akan masuk ke materi rantai Markov ya. Nah, sebelum masuk ke rantai Markov, kita review dulu tentang materi proses stokastiknya. Nah, jadi apa itu proses stokastik? Proses stokastik itu adalah suatu kumpulan dari variabel acak xt dengan T adalah elemen dari himpunan T besar yang didefinisikan dalam suatu ruang probabilitas. Nah, komponen dalam proses stokastik ini yang harus ada adalah adanya ruang keadaan atau state, dan yang kedua adalah indeks parameter. Jadi ada ruang keadaan dan ada indeks parameter. Nah, xt di sini t-nya itu adalah indeks t ini biasanya yang biasa digunakan adalah waktu, t waktu ya, tapi banyak juga penggunaan misalnya untuk lokasi atau waktu dan lokasi gitu ya. Jadi salah satunya yang sering digunakan adalah sebagai indeks waktu. Kemudian xt itu adalah suatu keadaan atau state-nya. Jadi xt-nya itu adalah ruang keadaan dari proses pada waktu ke t. Contohnya apa? Contohnya yang pertama, banyaknya mahasiswa yang antri di depan ruang akademik dalam waktu t. Nah, jadi tadi ada indeks parameternya waktu T, kemudian ruang keadaannya adalah banyaknya mahasiswa yang antri di depan ruang akademik tadi. Kemudian yang kedua adalah banyaknya wisatawan yang datang ke Bali melalui jalur udara pada waktu T. Nah, itu sama dengan contoh pertama. Jadi intinya harus ada ruang keadaannya dan juga ada indeks parameter. Dalam hal ini indeks parameternya adalah waktu, yaitu waktu ke T. Nah, kemudian tadi dari dua komponen yang ada pada proses stokastik, itu ruang keadaan dan indeks parameter, maka nanti ada 4 keadaan, yaitu yang pertama ketika ini state-nya, ini waktu ya, ini state dan waktu. Ketika state-nya diskrit dan waktunya diskrit, maka contohnya ilustrasinya adalah plotnya misalnya seperti ini. Jadi sumbu x-nya ini nanti waktu, ininya state-nya ya. Jadi state-nya diskrit, waktunya diskrit. Jadi maksud garis putus-putus di sini ya, ini misalnya 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini juga diskrit, artinya hasil membilang dan bulat gitu ya. Di sini misalnya 1, 2, 3, dan 4. Itu contoh keadaan ketika ruang keadaannya diskrit dan waktunya diskrit. Kemudian kalau misalnya keadaannya kontinu tapi waktunya diskrit, ini sama juga ya, ini t atau waktu dan ini juga state-nya. Ini kondisi yang sama, setiap titik di sini nanti ini adalah waktunya, waktu ke-1, ke-2, ke-3 sampai misalnya ke-20. Kemudian di sini state-nya continue. Misalkan di sini 1, ini 2, maka ini nilainya 1, ini 1,2, misalnya ini 1, 1,3, 1,4 gitu ya. Jadi state-nya continue. Kalau tadi ini state-nya adalah 1, 2, 3, dan 4 misalnya. Nah, kalau ini state-nya dia continue. Bisa aja state-nya nanti 1, kemudian 1,2, 1,3 misalnya, dan seterusnya. Berikutnya adalah ketika ruang state-nya itu diskrit tapi waktunya kontinu. Nah, perhatikan perbedaannya. Kalau di yang pertama, kita katakan ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, yang keempat ya. Kalau yang pertama waktunya itu diskrit. Ada nggak nilai state-nya pada saat 1,2? Jawabannya tidak ada. Pada saat T sama dengan 1,2. Jawabannya tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena di sini dia diskrit. Adanya hanya di saat 1, 2, 3, 4. Makanya di sini ditarik garis putus-putus ya, supaya menandakan bahwa dia ini sejajar dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi saat 1,2 ada nggak nilainya sini? Nggak ada nilainya. Nah, tapi kalau yang waktunya kontinu, maka dia ada. Misalnya di sini 1,
2, 3, 4, 5. Kalau 2,5 ada nggak? Oh, ada nih 2,5 di sini nilainya. 2,6 di sini juga nilainya. Seperti itu. Ini waktunya kontinu, tapi dia nilainya diskrit. Artinya di sini nah 1, 2, 3 misalnya. Oh, saat T-nya itu sama dengan 1,2, ternyata nilainya XT-nya adalah misalkan sama dengan 3 gitu. Atau berarti X 1,2 itu sama dengan 3. Nah, berbeda kalau 4. Kalau 4 semuanya kontinu. Berarti yang waktunya itu kontinu, yang state-nya juga kontinu. Artinya misalnya di sini T 1,2, maka XT-nya bisa jadi misalnya 5,1 gitu. Jadi discrete juga, bukan kontinu. Nah, itu adalah perbedaan contoh klasifikasi proses stokastik berdasarkan waktu dan state-nya. Oke, kemudian kita masuk ke rantai Markov-nya. Jadi rantai Markov ini adalah proses stokastik dengan state discrete. Oke, kalau kita kembalikan lagi ke contoh tadi adalah, maka rantai Markov adalah bagian yang nomor 1 dan nomor 3. State-nya discrete. Nah, di sini dia. Nah, ini ada rantai Markov itu di sini. Waktunya itu bisa discrete, bisa juga continue gitu ya. Jadi tidak peduli tentang waktunya, mau discrete mau continue, yang penting dia state-nya discrete. Sifat Markov itu yang harus diketahui, yang paling penting ini, yang paling juga sering ditanyakan pada saat seminar tugas akhir biasanya, sifat Markov itu adalah memoryless. Nanti pernyataannya seperti apa kita bahas setelah ini. Memoryless artinya keadaan masa depan tidak bergantung pada sejarah masa lalu, namun bergantung pada keadaan saat ini. Jadi masa depan itu tidak terpengaruhi oleh masa lalu, tapi dipengaruhi oleh saat ini saja. Itu sifat rantai Markov. Contoh rantai Markov yang paling sederhana adalah barisan bilangan bulat. Atau biasa juga kalau kasus rantai Markov itu misalnya kita menghitung peluang misalnya dari sehat ke sakit ke meninggal gitu ya. 1 itu sehat, 2 itu sakit, 3 itu untuk yang state meninggal. Maka misalnya jadi dari sehat bisa ke sakit, dari sehat ke meninggal, ini ke sini, kemudian ini juga dari sakit bisa ke sehat lagi. Nah, ruang keadaannya adalah discrete, berarti 1, 2, 3. Memang discrete ya, sesuai definisinya tadi, rantai Markov. Nanti indeks parameter waktunya apa? Nanti tergantung lagi dengan kasusnya. Nah, tadi nah ini dia sifat memoryless tadi ya, berdasarkan sifat Markov yaitu memoryless, maka yang dimaksud memoryless ini yang di sini yaitu peluang xn plus 1 sama dengan j bersyarat xn sama dengan i, xn min 1 sama dengan in min 1 sampai x0 sama dengan i0 itu adalah sama dengan peluang xn plus 1 sama dengan j bersyarat xn sama dengan i. Artinya apa? Ini tadi katakan ini adalah masa depan. Masa depan. Kemudian ini adalah masa lalu. Ini masa lalu, kemudian ini adalah saat ini. Saat ini. Oke. Jadi, berdasarkan sifat Markov yang memoryless tadi, kejadian pada masa depan, berarti peluang xn plus 1 bersama dengan j, peluang masa depan itu terjadi bersyarat sama aja dengan, ini kan masa depan, ini masa depan. Nah, lihat posisi xn min 1 sampai x0 itu tidak ada lagi, artinya peluang xn plus 1 sama dengan j yang masa depan ini hanya tergantung bersyarat dengan xn sama dengan i tadi adalah yang masa saat ini.
itu. Jadi kalau Markov menganggapnya seperti itu. Jadi nggak ada gunanya historis sejarah masa lalu itu, yang penting masa depan itu dipengaruhi oleh saat ini. Seperti itu. Itu persamaannya. PIJ kalau dituliskan dalam bentuk yang lain adalah sama dengan peluang XN plus 1 sama dengan J bersyarat XN sama dengan I. Nah, itu namanya peluang transisi satu langkah dari state I ke state J. PIJ ini adalah peluang transisi satu langkah dari state I ke state J. Seperti itu. Nah, syaratnya peluang seperti biasa harus besar sama dengan 0, kemudian jumlahan per barisnya adalah sama dengan 1. Nah, nanti dari entry-entry ini kita bisa bentuk menjadi matriks peluang transisi. Ya, jadi ada nanti matriks P. Nah, kita bahas setelah ini. Cara penyajian probabilitas transisi dalam bentuk matriks adalah sebagai berikut. Jadi tadi ukur matriks P, ukurannya adalah M plus 1 kali M plus 1. Sama dengan PIJ. Nah, jadi isi entry matriksnya itu seperti ini. Cara membacanya adalah dimulai dari yang ini. Jadi misalkan P01 adalah peluang perpindahan dari state 0 ke state 1 gitu ya. P0M peluang dari perpindahan dari state 0 ke state M, seperti itu. Contoh misalkan T itu menyatakan indeks hari 0, 1, 2 dan seterusnya. Kemudian XT sama dengan 0 itu menyatakan laju kerusakan tinggi pada hari ke T. Kemudian yang satu itu kerusakan rendah pada hari ke T. Maka ada dua state di sini, state 0 dan state 1. Oke ya, nah sekarang P00 artinya peluang perpindahan dari state 0 tadi apa? Dari laju kerusakan tinggi pada hari ke T dengan berpindah ke state 0, laju kerusakan tinggi pada hari ke T juga. Jadi tetap gitu ya, karena sama ya, 0, I sama dengan J. Kalau misalnya P01 berarti perpindahan dari laju kerusakan tinggi pada hari ke T menjadi laju kerusakan rendah pada hari ke T. Seperti itu. Kemudian P10 dan P11 berarti sama ini, sama interpretasinya. Nah, misalkan di sini P00-nya sama dengan 1/4, P01-nya 3/4, P10-nya setengah dan P11 setengah. Kita lihat lagi syaratnya, tadi ada dua. Yang pertama PIJ-nya besar sama dengan 0. Yang kedua sigma J dari PIJ itu sama dengan 1. Kita lihat ini totalnya adalah 1, ini juga totalnya 1. Maka terpenuhi. Artinya kalau 3/4 ini nilai apa? Artinya 3/4 adalah peluang perpindahan dari keadaan 1, yaitu dari kerusakan tinggi, kerusakan tinggi ke kerusakan rendah, peluangnya adalah sebesar 3/4. Oke, berikutnya ada latihan 1. Nah, ini bisa dikerjakan sebagai bahan latihan ya. Jadi ada latihan 1, silahkan coba untuk dikerjakan. Perintahnya adalah tentukan matriks peluang transisi dari masalah tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke persamaan Chapman-Kolmogorov. Nah, ini kalau tadi peluang transisi satu langkah. Jadi hanya satu langkah. Misalkan satu langkah itu maksudnya ada 3 state. Perpindahan satu langkah berarti 1 ke 2. Misalnya bentuk matriks transisinya seperti ini. Berarti yang satu langkah hanya P12 dan P23. Kalau dua langkah artinya P12 ke P23, ini dua langkah. Sini ke sini, ini ke sini, gitu ya. Untuk mencapai 3 berarti harus dari P12 dan P23 ke P23. Itu dua langkah nanti. Nah, peluang transisi N langkah berarti N ini PIJ 2 nanti adalah peluang XN plus M sama dengan J bersyarat XM. Nah, persamaan Chapman-Kolmogorovnya adalah ternyata PIJ N plus M itu sama dengan peluang XN plus M sama dengan J bersyarat X0 sama dengan I, atau sama dengan sigma dari
peluang xn plus m sama dengan j bersyarat xn sama dengan k dan x0 sama dengan i dikali p, atau peluang xn sama dengan k bersyarat x0 sama dengan i. Secara sederhana ditunjukkan bahwa PIJN plus M sama dengan jumlahan dari K untuk PIKN dikali PKJM. Seperti itu. Contohnya berarti misalkan kita mau hitung peluang, misalnya kita mau hitung P4 13 misalnya, maka ini sama dengan P3 dikali P gitu, bisa juga. Nanti P3 itu nanti P kuadrat dikali P kuadrat, seperti itu. Jadi kita tinggal mengalihkan matriks peluang transisinya untuk satu langkahnya misalnya. Ini sebenarnya implementasi dari rumus ini tadi. Nah, PIJN plus M ini adalah elemen IJ dalam bentuk matriks PN. Nah, terakhir ada distribusi peluang dari keadaan rantai Markov. Nah, peluang setelah N transisi rantai Markov berada di keadaan J didefinisikan sebagai berikut. Jadi ada distribusi peluangnya. Kalau tadi sudah ketemu matriks peluang transisinya, maka distribusi peluang dari keadaan rantai Markov adalah VJN itu sama dengan peluang XN sama dengan J. Jadi sudah tidak ada bersyaratnya lagi. Sama dengan atau Vn itu sama dengan V0n, V1n sampai seterusnya. Nah, peluang Xn sama dengan J itu adalah sama dengan jumlahan dari peluang Xn-1 sama dengan I dikali dengan Xn sama dengan J bersyarat Xn-1 sama dengan I. Atau VJN itu sama dengan adalah jumlahan dari I sama dengan 0 sampai tak hingga VIN-1 PIJ. Dalam bentuk matriks nanti Vn ini adalah Vn-1 dikali P. Nanti Vn-1 itu apa definisinya? Berarti Vn-1 itu adalah Vn-2 dikali P. Nanti jadinya Vn-2 dikali P kuadrat dan seterusnya hingga kita dapat Vn itu adalah V0 dikali Pn. Nah, latihannya adalah tentukan distribusi dari penonton televisi di daerah pada tadi ya, sesuai dengan latihan pertama dengan syarat di sini 5 minggu setelah survei pertama berlangsung. Seperti itu. Jadi sebenarnya masih banyak lagi tentang rantai Markov, tentang komponen-komponen yang harus ada, kemudian apa sih yang harus dipahami. Nanti mungkin silahkan perbanyak dibaca literatur lainnya, terutama tentang rantai Markov atau contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan cari referensi lainnya. Oke, saya rasa untuk pertemuan ini hanya ini saja yang bisa disampaikan. Semoga dapat dipelajari dan dikerjakan latihannya. Terima kasih.